Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali, kami diberikan anugerah, nafas kehidupan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti dan taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Tertulis demikian: Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buang-buang waktu dengan sia-sia. Jangan gunakan masa hidup kita untuk hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat ini kita membaca secara sekilas seakan-akan memberikan anjuran supaya anak-anak muda hidup dalam kebebasan dan kehendak dirinya sendiri. Tapi kalau diperhatikan secara baik-baik, ayat ini berbicara sebaliknya. Yang dipesankan adalah agar setiap orang muda menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Gaya bahasa ayat ini kelihatannya mengajak, tapi diakhiri dengan suatu konsekuensi. Bila kita hidup suka-suka kita, menuruti keinginan hati dan mata, bersukaria sedemikian rupa di luar kebenaran Tuhan, maka kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi makna dari ayat ini adalah agar kita tidak berbuat yang demikian, supaya kita tidak menerima pengadilan dan penghukuman Tuhan. Sejak dari muda, sangatlah penting untuk menjaga sikap dan tindakan kita agar selaras dengan firman Tuhan. Mengapa hal ini penting, saudara? Supaya kita tidak mengalami penyesalan di masa depan dalam masa hidup kita di bumi, dan terlebih khusus dalam masa depan di kekekalan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita tidak bisa menjaga kelakuan kita bersih tanpa firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, saudara, ada aturan-aturan, dan semua aturan itu bertujuan baik. Tapi ada banyak juga aturan yang dibuat untuk melegitimasi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, saudara, kita harus berpedoman pada firman Tuhan saja. Kita harus pegang prinsip firman Tuhan. Sikap kita, kehidupan kita harus kita jaga sesuai dengan apa yang menjadi suara perintah Tuhan. Dalam Alkitab ada satu contoh anak muda yang sejak mudanya hidup melayani Tuhan. Dan kepadanya diberikan pesan supaya ia memberikan teladan hidup yang benar. Pesan itu terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Tertulis di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sedari muda, saudara, kita semua hendaknya menjadi terang dan teladan. Usia muda bukanlah halangan untuk hidup kudus dan benar. Jangan rendah diri terhadap orang yang usianya lebih tua, dan jangan merasa sayang untuk mendedikasikan masa muda kita untuk Tuhan. Ada banyak remaja dan pemuda yang berpikiran bahwa saat usia mencapai 17 tahun, ingin bebas dan mengatur kehidupan sendiri, tidak mau ikut kehendak Tuhan. Pikiran seperti ini, saudara, tentunya salah total. Tuhan mau agar kita melekat pada firman-Nya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan hancurkan masa depan kita
dengan sikap pemberontakan dan keberdosaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dunia ini ada banyak tantangan bagi anak-anak muda, tapi bukan hanya terbatas pada yang muda saja. Orang-orang tua pun mengalami tantangan yang pada hakikatnya sama, yaitu tantangan yang hendak mencoba kita untuk terjatuh ke dalam dosa. Tapi mari saudara kita kembali berpegang pada firman Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang memberikan hidup untuk Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Lakukan dengan setia segenap perintah Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, untuk kami menjaga sikap hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang kami alami, bahkan sebagai anak-anak muda yang hidup dalam Tuhan. Tidak sedikit godaan, cobaan yang hendak membuat kami jatuh. Tapi kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, tangan-Mu yang menopang kami, Engkau menuntun kami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap berada dalam jalan-jalan kehendak-Mu. Kami mau setia ya Tuhan, kami berkomitmen untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami menjadi anak-anak muda yang melayani Tuhan, yang berkobar-kobar untuk hidup dalam kebenaran, dan memberikan teladan hidup benar bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, dan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu yang heran atas setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup senantiasa taat, setia, berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.